protokol kesehatan penanganan COVID-19. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari ke negara dengan transmisi lokal COVID-19, atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Jika Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi 0821 6490 2482. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke pelayanan kesehatan? Kalau gejalanya ringan, utamakan menghubungi call center 821 6490 2482. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan makan makanan bergizi. Mempraktekkan kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak napas, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernapasan, utamakan menghubungi call center 0821 6490 2482. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin, kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19
telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Syadu Syadu Sadu. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawal Edi Rahmayadi, Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Utara dan Bunda PAUD Sumatera Utara, mengimbau kepada seluruh orang tua dan anak-anakku tersayang agar tetap tenang dan harus waspada untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona. Ajarkanlah anak-anak untuk tetap berada di rumah, dampingi mereka untuk belajar bermain di dalam rumah, senantiasa terpapar matahari, berolahraga, dan beraktivitas di sekitar rumah mulai dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah menjaga jarak serta tidak bersentuhan dengan orang lain. Usai melakukan aktivitas apapun, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Usahakan untuk menghindari keramaian. Ibu-ibu dan para orang tua sebaiknya tidak berkumpul yang sifatnya tidak penting. Saya himbau agar para orang tua tidak membawa serta anak keluar rumah. Mari kita jaga keluarga dari pandemi COVID-19. Mari kita berdoa bersama, semoga situasi ini dapat segera kembali pulih.
dan bersama kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Sumut sehat, Sumut bermartabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati. Wabah COVID-19 yang sedang melanda bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara, tampak tidak kasat mata. Namun, korbannya nyata sudah berjatuhan sejak beberapa minggu yang lalu. COVID-19 yang menjadi wabah saat ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Sama halnya dengan infeksi virus saluran pernapasan lainnya. Obat utama adalah ketahanan tubuh kita. Virus corona akan menular melalui mukosa mulut, hidung, dan mata. Selanjutnya virus ini akan memasuki sel dan berkembang biak di dalamnya. Tubuh kita akan merespon adanya antigen virus dan segera membentuk antibodi yang akan menyerang balik virus corona ini. Antibodi tubuh kita terhadap virus corona akan terdeteksi di dalam darah kita setelah infeksi selama 7 hari. Itulah sebabnya ada sebagian orang yang sebetulnya terinfeksi COVID-19, namun dikarenakan daya tahan tubuhnya yang kuat, orang tersebut tidak merasakan gejala sakit atau tidak merasa dirinya menderita atau mengidap virus corona. Orang yang seperti inilah yang dapat menularkan kepada orang lain di sekitarnya yang rentan dan memiliki imunitas yang rendah. Siapakah orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah itu? Yaitu orang-orang lanjut usia, orang-orang penderita penyakit kronis, penderita kanker lanjut, orang-orang dengan penyakit autoimun, dan orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan kortikosteroid dalam jangka panjang. Apakah kita termasuk orang yang memiliki daya tahan tubuh yang baik atau tidak? Daya tahan tubuh kita bersifat dinamis. Ada kalanya kita kurang istirahat, ada kalanya kita stres, makan tidak teratur, kurang minum, kurang vitamin. Hal itu semua membuat daya tahan tubuh kita akan menjadi menurun, sehingga kita rentan terhadap infeksi COVID-19 ini apabila kita tertular. Untuk itulah, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menghimbau, mengajak saudara-saudari sekalian, warga masyarakat Sumatera Utara untuk bahu-membahu melakukan upaya-upaya pencegahan kesehatan terhadap penularan virus ini. Tidak hanya untuk orang yang sakit, untuk orang yang sehat, tidak hanya petugas kesehatan, tetapi juga masyarakat umum. Semua semata-mata untuk melindungi masyarakat Sumatera Utara dari penularan virus ini. Update terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara hari ini, Minggu, tanggal 5 April 2020, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Orang dalam pemantauan sebanyak 3.638 orang, terjadi penurunan dibanding hari kemarin sebesar 4,2%. Pasien dalam pengawasan sebanyak 122 orang, terdapat peningkatan sebanyak 4%. COVID-19 positif sebanyak 56 orang, atau terjadi peningkatan sebanyak 17,8% dibandingkan hari kemarin. Dan di sini kita dapatkan informasi bahwa terdapat satu pasien COVID positif sebanyak 1 orang di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Saudara-saudari warga Sumatera Utara yang saya hormati, dari data di atas menunjukkan bahwa penyebaran dan penularan COVID-19 sampai saat ini masih terus berlangsung. Kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang memberlakukan status tanggap darurat di wilayah Sumatera Utara harus tetap kita dukung. Tanggap berarti kita merespon secara aktif
melakukan upaya-upaya pencegahan secara aktif oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga rantai penularan dapat diputus. Kami mengajak saudara-saudari sekalian, masyarakat di wilayah Sumatera Utara, agar tidak bosan-bosan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah bersama keluarga, tidak bepergian ke tempat-tempat keramaian, menjaga jarak sesama dengan jarak sejauh 2 meter, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta biasakan menggunakan masker. Sehingga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan di sekitar kita tetap aman dari penularan COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat PDP di rumah sakit merupakan orang-orang yang berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Untuk itu, prioritas penggunaan alokasi APD saat ini ditujukan untuk rumah sakit yang merawat pasien PDP. Kemarin Sabtu, tanggal 4 April 2020, pukul 15.00, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah menerima kiriman 7.000 APD dan 35.000 masker dari pusat yang dibawa menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara di Lanut Suwondo, dan selanjutnya akan didistribusikan ke rumah sakit yang merawat penderita COVID-19 di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Berita kesembuhan satu orang penderita COVID-19 setelah dirawat di rumah sakit merupakan bukti nyata bahwa penyakit ini walaupun berbahaya, namun masih dapat disembuhkan. Marilah kita mendukung himbauan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara bagi warga masyarakat Sumatera Utara agar tidak melakukan mudik di saat situasi tanggap darurat COVID-19 ini. Baik mudik keluar wilayah Sumatera Utara maupun mudik antar kabupaten kota di dalam wilayah Sumatera Utara. Silaturahmi bersama keluarga pada masa tanggap darurat ini masih bisa kita lakukan melalui komunikasi telepon maupun video call, serta alat komunikasi lain yang ada pada saat ini. Hal ini semata-mata bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19 agar tidak berpindah dari satu kota ke kota lain atau dari kota berpindah ke desa. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam memutus rantai penularan COVID-19 untuk menjaga warga Sumatera Utara yang tetap sehat akan tetap sehat tanpa corona. Demikian update terbaru gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Horas!